البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang jamaah, bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di pagi hari ini kita dikumpulkan untuk mengkaji agama kita dan menaikkan keimanan kita, karena keimanan itu perlu kita tumbuhkan, keimanan itu perlu kita perbaiki, keimanan itu perlu kita naikkan kembali. Karena iman itu naik dan turun, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Iman itu akan bertambah dan iman itu akan berkurang. Maka di antara cara ketika iman kita itu sedang turun, seperti HP yang sedang drop baterainya itu, maka iman kita itu perlu dicas kembali. Maka mengecasnya iman itu ya di majelis ilmu seperti ini. Oleh itu orang-orang yang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Sehingga cara menambah iman kita, menaikkan iman kita itu dengan cara kita itu mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Rasulullah SAW, duduk di majelis ilmu. Maka itu para sahabat itu kalau mereka berjumpa, para sahabat berjumpa dengan sahabat yang lain, maka mereka mengatakan hayya bina najlis sa'atan nujaddid imanana. Ayo kita duduk sejenak, kita diskusi masalah agama, nujaddid imanana, kita perbaiki keimanan kita kembali. Iman kita itu akan usang, iman kita itu perlu diupdate kembali. Maka dengan kita belajar agama, kita duduk di majelis ilmu, iman kita itu akan kita perbaiki lagi, kita naikkan lagi. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita semuanya cinta kepada beliau, dan kita berharap mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau bisa mengumpulkan kita dengan beliau di surga Allah Ta'ala bersama dengan orang yang kita cintai. Karena misi besar kita itu bukan hanya berkumpul di dunia. Jika kita itu cuma punya misi berkumpul di dunia, sangat rendah sekali tujuan kita itu. Sekarang Anda sama istri Anda sampai lama berapa Anda bisa berkumpul? Kita sama teman-teman rekan kerja, kita punya teman akrab, kita punya sahabat karib, sampai berapa lama Anda bisa bersahabat? Perkumpulan Anda itu akan berakhir. Tetapi kita punya misi besar di mana kita bisa membawa keluarga kita, orang yang kita cintai, orang yang menjadi sahabat karib kita itu bisa berkumpul di surga Allah Ta'ala. Oleh itu orang-orang yang beriman itu, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, mereka itu nanti akan masuk surga Aden. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di mana nanti ketika mereka masuk surga itu, mereka dikumpulkan dengan istri mereka, anak mereka, orang tua mereka. Mereka berkumpul kembali dengan sahabat-sahabat mereka, dan mereka nanti bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Dan itu perkumpulan yang sangat luar biasa. Nah itu kalau kita itu memiliki misi yang sangat rendah, kita hanya bisa berkumpul di dunia, kita asik-asikan, kita ya bercanda, berguru di dunia. Tetapi ketika nanti kita di hari kiamat, kita nggak bisa berkumpul kembali. Itu sangat rendah sekali cita-cita kita. Cita-cita kita itu tinggi sekali. Kita sekarang berkumpul di dunia dan harapan kita bisa berkumpul nanti di surga Allah Ta'ala. Tetapi harapan kita bisa berkumpul dengan
orang yang sangat kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara cara supaya kita itu bisa berkumpul dengan beliau itu kecintaan kita kepada beliau. Oleh itu ada seorang sahabat tanya sama Rasulullah dalam hadis yang sahih. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Maka Rasulullah SAW tidak menjawab, karena pertanyaan kapan hari kiamat terjadi itu nggak penting. Karena kita semuanya yakin hari kiamat itu pasti akan terjadi. Sebagai seorang muslim yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Akhirnya Rasulullah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi Rasulullah balik bertanya kepada orang itu dengan pertanyaan yang lebih penting. Maka Rasulullah mengatakan, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk akhirat kamu? Hari kiamat kapan terjadi itu pasti akan terjadi, itu nggak penting. Seperti bertanya misalkan kapan saya mati, itu nggak penting, karena kematian itu pasti akan datang. Pertanyaan yang penting untuk kita tanyakan kepada diri kita itu, apa yang sudah kita siapkan untuk kematian kita? Apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita? Akhirnya Rasulullah tanya sama orang itu, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang kamu siapkan? Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya memang masih belum banyak mempersiapkan banyak sholat, banyak puasa, banyak baca Quran, belum. Masih sedikit bekal saya." Kemudian sahabat ini mengatakan, "Tapi saya itu punya amalan, dan itu sangat saya jaga, dan saya berharap amal inilah yang akan memasukkan saya ke surga." Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kamu punya?" Maka dia mengatakan, "Inni uhibbullaha wa rasulahu." Saya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang saya jaga, wahai Rasulullah. Saya sangat cinta kepada Allah dan Rasul, melebihi cinta saya kepada istri saya, cinta saya kepada orang tua saya, kepada anak saya, dan semua manusia yang ada di dunia. Akhirnya Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu nanti dikumpulkan dengan orang yang paling kamu cintai. Subhanallah, ini luar biasa hadis ini. Rasulullah mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu nanti di surga dikumpulkan dengan orang yang paling kamu cintai. Para sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Wallahi ma farihna ba'dal Islam." Kami tidak pernah gembira setelah kami masuk Islam melebihi gembiranya ketika kami mendengar hadis ini. Kami cinta sama Rasulullah, kami cinta sama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Walaupun amal kami nggak setara dengan amal mereka, kami berharap mudah-mudahan dengan kecintaan ini kita itu bisa berkumpul dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Oleh itu apa? Nanti akan dilihat dalam hati kita itu, kalau dibedah itu, kalau seandainya hati kita dibedah itu, nanti akan kelihatan siapa yang paling kita cintai dalam hati kita ini. Kalau yang paling kita cintai itu Rasulullah, berarti nanti Anda akan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Kalau yang Anda cintai itu pemain bola, melebihi cinta sama Rasulullah, ya berarti nanti Anda akan dikumpulkan dengan mereka. Kalau yang Anda cintai itu dalam hati Anda itu pemain musik, artis, dan yang lainnya, yaitu Anda nanti akan berkumpul dengan mereka. Sehingga hati kita itu, siapa yang paling kita cintai, disitulah nanti kita akan berkumpul. Oleh itu kita itu cinta sama Rasulullah SAW melebihi cintanya kita kepada orang tua kita, cintanya kita dengan istri kita, anak kita, sahabat-sahabat kita, dan kita berharap kecintaan kita kepada Rasulullah ini bisa memasukkan kita ke surga dan bisa mengumpulkan kita dengan Rasulullah SAW. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita sedikit akan membahas tentang ukhuwah, persaudaraan, atau yang dikenal lagi dengan namanya ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman. Di antara karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, kepada kaum muslimin, ketika Allah itu mengutus kita seorang Rasul. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali.
Sampai Allah menyebutkan dalam beberapa ayat, Allah Ta'ala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah telah memberikan apa saja yang kalian butuhkan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, gak akan bisa kalian menghitungnya. Nikmat Allah itu banyak sekali. Coba kalau kita lihat itu, kita diciptakan sama Allah Ta'ala. Proses penciptaan kita itu dahsyat, luar biasa. Dari kita dulunya air mani, kemudian berubah jadi zigot, setelah itu gumpalan darah, setelah itu menjadi gumpalan daging, menjadi tulang, kemudian dibungkus dengan daging, kemudian disusun pembuluh darah, saraf, semua dilengkap, sampai akhirnya dipecah kepala, kaki, tangannya dipecah lagi jadi jari, lengkap. Sampai akhirnya umur 121 hari malaikat datang ke dalam kita, ke dalam rahim kita dulu. Ketika kita jadi rahim, meniupkan ruh kita, sehingga mulai menyatu antara jasad dan ruh. Setelah itu kita mulai dicatat takdir kita, rezeki kita berapa, umur kita berapa, amal kita apa, kita bahagia atau sengsara. Sampai sempurna 6 bulan, 8 bulan. Setelah itu kita dilahirkan. Kita dilahirkan itu siapa yang bimbing kita itu? Sampai akhirnya kita bisa keluar. Ya, ketika dalam rahim itu siapa yang ngasih makan kita? Ibu kita nggak pernah nyuapin kita dalam rahim, tapi ditanggung rezeki kita sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya kita keluar. Kita keluar, dulu kita itu ketika bayi kita bisa hanya berbaring. Setelah itu kita mulai diajari sama Allah Ta'ala untuk bisa tengkurap. Setelah itu mulai belajar merangkak. Setelah itu belajar untuk berdiri sampai jatuh, kita berdiri lagi sampai bisa jalan, sampai bisa lari. Kita diajari untuk cara ngomong sampai kita berbicara, sampai akhirnya kita menjadi manusia yang sempurna sekarang ini. Siapa yang bimbing semua ini? Itu Allah Ta'ala. Nikmat banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Kalau ditanya, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu apa? Ini coba perhatikan ini. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu apa? Nah, saya tanya bapak-bapak dulu. Kalau saya tanya, nikmat yang paling besar Allah berikan kepada Anda itu apa? Nah, bapak, Anda itu kan diberikan nikmat banyak sekali. Pertanyaan, apa yang terbesar bagi Anda itu apa? Apa sih yang terbesar bagi saya itu? Makan. Oh, saya setiap hari makan. Atau apa? Nikmat apa itu yang terbesar itu? Bapak-bapak, Anda? Nikmat sehat. Nikmat sehat, Masya Allah, mahal sekali nikmat sehat itu, luar biasa. Ada lagi? Nikmat aman, Masya Allah, luar biasa. Itu yang diminta sama Nabi Ibrahim. Awal kali sebelum ketika bangun Ka'bah itu, pertama kali keamanan. Ada lagi? Atau ibu-ibu mungkin di belakang, mbak-mbak, ibu-ibu, nikmat apa terbesar sih bagi Anda itu apa gitu? Sampai kita, Masya Allah, ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu ini. Nikmat apa itu? Nikmat iman itu ya benar, tapi itu buahnya. Nikmat iman itu buah. Iman, amal soleh itu buahnya, tapi ada pondasinya. Apa sih nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu? Nikmat diutusnya kepada kita seorang Rasul. Diutusnya kepada kita Nabi kita Muhammad SAW itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Oleh itu Allah Ta'ala ingatkan kita semuanya, diingatkan sama Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan karunia kepada orang yang beriman. Terbesar karunia ini. Apa nikmatnya itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu ketika datang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakihim, membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebelum diutusnya Rasul mereka berada pada kesesatan yang nyata. Oleh itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu nikmat diutusnya kepada kita seorang Rasul. Rasul datang mengajarkan kepada kita apa-apa yang nggak tahu, mengajarkan adanya Tuhan yang menciptakan kita. Kalau nggak ada Rasul datang ke kita nggak kenal Allah ya. Setelah itu Rasul mengajarkan kepada kita jalan menuju surga dan neraka. Rupanya kalau kita mati itu ada alam kubur, ada alam akhirat, di akhirat ada surga, neraka. Siapa yang mengenalkan? Nggak ada yang mengenalkan itu. Bapak kita pun nggak tahu gitu. Karena itu alam gaib semua. Yang mengenalkan Nabi kita Muhammad SAW.
Sehingga Nabi Muhammad yang mengenalkan ini yang haram, ini yang halal, ini tauhid, ini syirik, ini jalan menuju surga, jalan menuju neraka, semuanya dikenalkan sama Allah Ta'ala, sama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu termasuk misi besar ketika beliau diutus oleh Allah Ta'ala itu menyatukan hati-hati yang sudah retak, sehingga hati manusia itu disatukan. Oleh itu Rasulullah SAW itu ketika beliau itu diutus, beliau itu kan orang Mekah, dan Mekah itu nggak ada negara. Jadi ada sebuah pertanyaan sebenarnya waktu itu, besar pertanyaan itu, kenapa kok Nabi diutus di kota namanya Mekah, kota yang istilahnya itu secara peradaban itu lemah sekali itu, yaitu negara yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, negara yang nggak punya kerajaan karena pecah belah kabilah demi kabilah, sehingga nggak ada peradaban. Maka itu Romawi Persia, negara didaya, Romawi Persia kayak Amerika, Rusia itu kan negara didaya, sama sekali nggak tertarik untuk menjajah negeri Mekah. Oleh itu orang Mekah dari dulu nggak pernah dijajah, karena nggak ada yang bisa dijajah. Apa yang bisa dijajah? Nggak punya apa-apa gitu. Nabi Muhammad diutus ke sebuah tempat yang peradaban nggak ada. Ketika diutus, Rasulullah SAW itu misi besarnya itu mengajarkan kepada mereka apa-apa yang mereka nggak tahu. Setelah itu mulai diajarkan, dikembalikan kepada fitrah manusia, sampai akhirnya disatukan walaupun gagal di Mekah itu. Setelah itu Rasulullah SAW itu pindah ke Madinah. Di Madinah itu ada dua kabilah Arab terkenal sekali di Madinah itu, namanya suku Aus dan Khazraj. Dua suku ini orang Arab, kemudian ada juga orang Yahudi. Ada orang Yahudi, tiga kabilah Yahudi. Dua suku ini terus bertempur, berkelahi, tawuran, bunuh-bunuhan, sampai mereka itu pernah perang namanya perang Bu'ath, itu sampai 40 tahun, dikarenakan perlombaan kuda. Jadi kayak perang kampung lah, antar kampung gitu. Itu perang sampai anak mudanya banyak meninggal dalam peperangan itu. Setelah itu datang Rasulullah SAW dan Rasulullah menyatukan, sampai akhirnya tidak ada lagi kabilah dalam Islam. Yang ada itu cuma Islam. Tidak ada lagi namanya negara dalam Islam, tidak ada namanya warna kulit dalam Islam, nggak ada namanya bahasa dalam Islam. Semuanya itu adalah bersaudara selama kita itu muslim. Akhirnya dua kabilah ini yang dulunya berseteru sama Nabi Muhammad digabungkan dalam satu payung dinamakan Muslim. Antara Arab, selain Arab, Salman Al-Farisi bukan Arab, dari Persia, tetap saling bersaudara. Kenapa? Karena nggak ada namanya negara, tidak ada namanya suku, tidak ada namanya bahasa dalam Islam. Yang ada adalah saudara, selama dia Muslim adalah saudara kita. Maka ketika disatukan, mulailah kekuatan itu muncul. Dan kekuatan ini yang paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, musuh-musuh kita itu takut kalau kita itu bersatu padu. Akhirnya ketika Islam itu bersatu, jadi dulunya itu kan dua kabilah ini, Aus dan Khazraj ini, dia itu dibuat lemah sama Yahudi. Jadi kalau gambarannya ya Mekah Madinah itu, kita sedikit bicara tentang zaman ketika Rasulullah di Madinah, karena bagus sekali kalau kita pelajari sejarah beliau itu. Jadi kalau di Mekah itu nggak ada orang Yahudi. Di Mekah itu nggak ada Yahudi, nggak ada orang munafik. Yang ada cuma Muslim kafir. Itu di Mekah. Sampai akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah ketika sudah besar Islam, maka mulailah ada penyusup. Siapa itu? Orang-orang munafik. Jadi ada Yahudi, ada orang Arab, ada orang-orang munafik. Dulunya itu ada dua kabilah ini, Aus dan Khazraj, itu memang dibuat sama Yahudi itu supaya mereka itu perang saudara. Akhirnya orang Yahudi bisa menguasai ekonomi. Oleh itu apa? Pasarnya Madinah itu yang punya orang Yahudi semua. Orang Arabnya nggak punya pasar. Kenapa? Karena orang Arabnya itu petani. Orang Arab Madinah itu kan petani. Yang menguasai pasar ya orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Arabnya dipecah belah sama mereka. Yang ini Aus disuplai dana sama Yahudi, ini suplai dana sama Yahudi, akhirnya tempur mereka itu. Kasih senjata, perang sendiri mereka itu. Akhirnya ekonominya dikuasai sama Yahudi. Maka suatu ketika ini mereka itu rapat, Aus dan Khazraj itu rapat untuk menetapkan pemimpin. Mereka mau membaur jadi satu. Waktu itu dipilih namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum diangkat menjadi pemimpin, Nabi Muhammad datang Madinah, masuk Islam.
Setelah itu mereka otomatis bersatu dengan nama Islam. Qabilah sudah nggak ada lagi. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul marah dengan Rasulullah, tapi dia tidak mau menampakkan marahnya. Setelah itu dia jadi orang munafik, kerja sama Yahudi untuk menghancurkan dari dalam. Ketika Islam itu sudah bersatu, Aus dan Khazraj bersatu, datang orang Muhajirin tambah bersatu, orang-orang Yahudi ketakutan. Kenapa? Mereka akan terancam. Orang Yahudi, musuh-musuh Islam, ketika Islam itu bersatu padu akan habis mereka itu. Akhirnya benar, ketika orang Muhajirin datang, bedanya orang Muhajirin dan Ansor itu, orang Muhajirin itu kan orang Mekah, kalau orang Ansor kan orang Medina. Orang Muhajirin itu pedagang, karena orang-orang Mekah itu kan pedagang, rihlata syita'i wasaif, perdagangan pada musim panas dingin, mereka pandai berdagang mereka itu. Sedangkan orang Ansor itu petani, cocok tanam, mereka bisanya membuat produk korma yang paling terkenal. Akhirnya dua kekuatan itu bersatu. Ketika bersatu, mulailah mereka itu ngincar pasar. Akhirnya waktu itu dipelopori sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang Muhajirin, orang Mekah, ahli dagang. Ketika dia melihat pasar, semua yang punya lapak-lapaknya pasar itu, toko-tokonya orang Yahudi semua itu. Akhirnya dia berpikir bagaimana bisa menghancurkan ekonomi Yahudi. Maka dia mulai beli pasar, tanah sebelah pasar ada tanahnya milik saudaranya seorang muslim. Setelah itu dibeli, setelah itu dia bikin pasar muslim pertama sebelah pasarnya Yahudi dengan harga yang sewanya lebih murah dan yang lainnya. Akhirnya orang-orang muslim pindah ke pasarnya Abdurrahman bin Auf. Sampai akhirnya apa? Gulung tikar orang-orang Yahudi ini. Utsman bin Affan, pedagang sukses juga. Dia melihat orang muslim itu sangat bergantung dengan sumur yang punya orang Yahudi. Pinternya orang Yahudi itu, orang yang ngambil air bayar, sehingga orang Yahudi ngeruk keuntungan banyak sekali dari orang-orang muslim. Maka sama Utsman dilobi orang Yahudi itu, mau dibeli sumurnya itu. Bagaimana kalau saya beli, kamu mau minta berapa uangnya itu? Orang Yahudi matan enggak, karena keuntungannya besar sumur itu. Akhirnya dilobi nggak bisa. Setelah itu Utsman punya strategi, sudah saya beli 50%-nya, sehingga hari ini untuk saya, besok untuk kamu, sehingga kita kongsi saja. Akhirnya mulai tergoda orang Yahudi, akhirnya dibeli sahamnya setengah sama Utsman bin Affan. Maka hari ini untuk miliknya Utsman, keuntungannya besoknya untuk orang Yahudi. Sampai terakhir sama Utsman dihibahkan miliknya Utsman. Akhirnya orang-orang muslim mengambil air sebanyak-banyaknya. Ketika zamannya Utsman, harinya Utsman, besoknya mereka sudah nggak ngambil lagi. Kenapa? Karena mereka sudah punya simpanan di rumah airnya itu. Akhirnya orang Yahudi nyerah juga, dijual lagi saham setengahnya, semuanya totalitas dibeli sama Utsman. Setelah itu diwakafkan. Sampai akhirnya orang Yahudi pun sampai terusir dari Medina. Oleh itu bencinya luar biasa orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin ini. Oleh itu apa? Ketika musuh-musuh Islam itu mereka melihat kaum muslimin itu dengan persatuan mereka itu kuat, maka sejak zaman dulu sampai sekarang programnya mereka itu dibuat orang muslim itu bercerai-berai. Akhirnya apa? Ini yang terjadi di kita itu, termasuk yang terjadi di kita, di negeri kita ini. Ya, kita gontok-gontokan Islam itu gara-gara perbedaan golongan, perbedaan ormas, perbedaan partai, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan negara, itu sudah habis-habisan. Itu caranya musuh-musuh kita kalau jajah itu kan gampang. Negara yang dulunya besar dijajah, dipecah-pecah jadi banyak negara. Kita misalkan orang Indonesia itu sama orang Malaysia sering ribut kan. Kenapa? Karena perbedaan negara itu menjadi pembeda gitu. Padahal apa? Malaysia juga orang muslim, Brunei juga orang muslim, sama orang muslim itu sama gitu. Tetapi kan enggak, prakteknya kan kita karena perbedaan negara pun kita itu kan nggak bisa menolong gitu. Bahkan terkadang gontok-gontokan. Oleh itu Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya akan karunia besar yang Allah berikan kepada kita dengan diutusnya kepada kita itu seorang Rasul. Rasul ketika datang itu mengajarkan kepada kita apa-apa yang kita nggak tahu, mengajarkan kepada kita dan menyatukan hati-hati kita yang sudah bercerai-berai, sehingga akhirnya kita itu menjadi saling bersaudara. Ketika kita itu menjadi saling bersaudara, akhirnya kita itu menjadi ukhuwah yang kuat. Oleh itu jangan sampai
perbedaan warna kulit, jangan sampai perbedaan suku, jangan sampai perbedaan ormas, jangan sampai perbedaan pendapat. Itu membuat kita itu bercerai-berai. Nggak apa-apa, orang berbeda itu wajar, karena memang Allah ciptakan kita itu berbeda-beda. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan untuk berbangga diri, bukan untuk saling berpecah belah, bukan, tetapi lita'arafu, untuk saling mengenal di antara kalian. Oleh itu Allah Ta'ala sudah ingatkan orang-orang mukmin itu, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu mereka itu bersaudara. Sampai Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 102 sampai 103, itu diingatkan kita semua akan bahaya perpecahan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Itu kan misinya kita. Jadi kita itu punya visi dan misi kehidupan. Kita kan punya misi dan visi, kita punya moto hidup. Kita punya tujuan kita hidup itu apa? Endingnya kita itu, kalau kita hidup seorang muslim itu, kita itu mati dalam kondisi muslim. Itu luar biasa, itu target yang paling tingginya kita. Oleh itu Allah Ta'ala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan mati kecuali muslim. Dan itu nggak mudah, berat sekali. Kita itu mati dalam kondisi muslim itu susah sekali, karena syaitan nggak main-main. Setelah itu Allah Ta'ala ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah bersama-sama, gandengan tangan kita ini. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Ingat, Allah Ta'ala ingatkan kita, ingat karunia yang Allah berikan kepada kalian ketika dulu kalian itu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Setelah itu Allah menyatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Setelah itu kalian dengan nikmat Allah menjadi saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Dulunya kalian itu berada pada jurang-jurang neraka. Setelah itu Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian itu mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, kita itu dulu bercerai-berai, kita dulu itu berpecah belah. Setelah itu Allah satukan hati kita. Itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, karena kekuatan kaum muslimin itu ada pada persatuan mereka. Kalau kita itu sendirian, sekuat apapun kita habis kita itu. Musuh kita itu kuat sekali. Oleh itu, kita punya musuh. Coba kalau kita hitung ya musuh kita ini ya. Pertama, musuh kita itu syahwat. Sampai dalam surat Yusuf itu disebutkan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu terus mengajak kita berbuat dosa dan maksiat. Kita punya syahwat, dan kita semuanya ada. Kita semuanya punya syahwat. Kemudian yang kedua, kita itu punya korin. Kita punya korin dari syaitan dan korin dari malaikat. Jadi kan kita itu, dalam diri kita itu kan kita punya dua. Kita punya syahwat, kita punya akal. Syahwat itu kayak gasnya motor lah gitu ya. Untuk menjalankan roda kehidupan itu kan pakai gas. Itu kayak syahwat. Sedangkan akal itu kayak remnya itu. Sehingga namanya akal. Akal itu iqol, tali kekang gitu. Nah nanti ada korin yang memberikan motivasi. Korin dari jin itu memberikan motivasi untuk syahwat. Jadi syahwatnya itu dikuatkan sama jin, syaitan. Setiap kita punya. Hatta Nabi Muhammad punya juga. Setelah itu ada korin dari malaikat. Tugasnya memotivasi akal, sehingga supaya akal itu lebih dominan. Berarti apa? Musuh kita itu syahwat. Kemudian kita itu punya korin atau syaitan, setiap kita punya. Kemudian yang ketiga, kita itu punya syaitan dari manusia. Kita punya syaitan dari manusia. Ya, teman-teman yang jahat, orang-orang yang rusak, yang terus menyesatkan kita. Kita juga punya musuh-musuh, orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik, dan yang lainnya. Banyak sekali musuh kita ini. Kalau kita sendirian, habis kita itu. Maka caranya bagaimana supaya kita itu selamat sampai endingnya kita itu mati dalam kondisi Islam. Bagaimana caranya itu? Kita bergandengan tangan. Kita itu berjamaah. Jangan sampai kita itu bercerai-berai.
Ibaratnya itu gini, Rasulullah itu menggambarkan kita itu kayak kambing yang akan dimangsa oleh serigala. Serigala itu syaitan. Jadi ibaratnya kayak serigala. Jadi kita itu kayak kambing-kambing yang ingin dimangsa serigala. Rasulullah gambarkan kayak gitu. Namanya kambing itu, selama mereka itu masih bergerombolan, mereka itu masih bersatu dalam rombongan mereka itu, maka serigala itu tidak akan bisa masuk dalam barisan mereka. Terus tugasnya serigala apa? Mereka itu mantau dari luar. Rombongan kambing berjalan, ya serigala itu memantau dari samping kanan, samping kiri itu. Sampai nanti ada satu kambing yang lepas dari jamaah, dikejar sama serigala, dimangsa sama mereka. Sampai akhirnya habis disikat sama serigala. Demikian juga kita. Kita kalau hidup sendirian, kita nggak punya teman, tidak punya saudara-saudara saling mengingatkan keimanan kita, kita pun akan habis dimangsa oleh serigala, syaitan-syaitan yang senantiasa memangsa kita. Oleh karena itu Allah telah ingatkan bahwa untuk sampai ending yang paling tinggi, yaitu kita mati dalam kondisi muslim, tidak bisa kecuali kita itu bersaudara. Dan persaudaraan kita ini, ukhuwah kita itu nanti akan berlanjut sampai di hari kiamat, sampai kita itu nanti masuk surga. Oleh itu orang masuk surga itu nggak sendirian. Orang masuk neraka itu nggak sendirian. Maka kalau kita baca Quran itu nanti Bapak dan Ibu jamaah, kalau kita itu baca Quran itu nanti ada surat dalam Al-Quran itu namanya surat Zumar. Surat Az-Zumar. Surat Zumar itu apa? Zumar itu gerombolan, golongan, kumpulan, itu namanya Zumar. Allah sebutkan di akhir surat Zumar itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka digiring menuju surga itu rombongan-rombongan. Kita masuk surga saja nggak bisa sendirian, rombongan. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang sahih menyebutkan orang masuk surga itu mereka itu gandengan tangan. Disebutkan itu gandengan tangan, kencang sekali gandengannya itu. La yadkhulu awwalakum illa yadkhulu akhiruhum. Tidaklah rombongan atau saf yang pertama masuk kecuali yang akhir ikut masuk. Jadi rombongan pertama masuk, rombongan kedua masuk, dan mereka itu pegangan tangan. Menunjukkan apa? Ukhuwah itu kuat, tidak akan berakhir sampai pun kita sudah meninggal dunia. Nah, terus bagaimana supaya ukhuwah itu kuat? Kita sekarang persahabatan kita itu kuat, demikian juga pertemanan kita kuat, kemudian percintaan kita itu kuat. Jadi kalau misalkan kita ditanya misalkan, bagaimana supaya hubungan kita, baik hubungan karena pernikahan atau hubungan karena nasab, bapak sama anak, orang tua sama anak, sama saudara, itu kan namanya karena hubungan karena nasab, garis keturunan. Atau hubungan itu karena persahabatan, kita punya teman akrab sejak SD, TK, SD, SMP, SMA, kumpul terus itu, kan karena pertemanan. Atau kita itu kumpul karena pekerjaan, profesi, kita kerja semuanya di warung makan seperti ini, kan kita jadi ketemu, kita jadi kenal, kita jadi kumpul sekarang itu. Bagaimana supaya hubungan kita itu kekal dan abadi, bukan hanya di dunia saja, tapi nanti sampai kita itu di hari kiamat. Bagaimana caranya itu? Caranya kita ikat hubungan kita itu karena Allah Ta'ala. Kita itu sekarang itu mencintai istri kita, kita mencintai orang tua kita, kita mencintai teman-teman akrab kita itu, apalagi dalam satu profesi itu, supaya kita itu langgeng itu kayak apa caranya itu? Caranya kita ikat karena Allah Ta'ala. Hubungan, di mana hubungan itu dibangun bukan karena Allah, siap-siap nanti menjadi musuh ketika sudah meninggal dunia. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, coba, ini hubungan cinta itu sudah bukan main-main itu. Kalau kita belajar bahasa Arab itu, cinta itu ada 10 tingkatan. Ada namanya nanti mahabbah, habib, itu kan orang yang kita cintai namanya habib. Yang paling tinggi itu tingkatan ke-10 itu namanya khalil. Oleh itu ada namanya seorang nabi itu namanya Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim. Itu lebih tinggi daripada Habibur Rahman. Karena kalau Habib itu di tengah-tengah, tapi kalau Khalil itu paling cinta. Cintanya itu paling tinggi lah itu, Khalil. Orang yang mencintai sampai tingkatan cintanya itu mendarah daging lah istilahnya itu namanya Khalil itu. Itu saja ketika mereka itu tidak membangun cinta mereka karena Allah Ta'ala, mereka pun akan berpisah setelah itu.
Begitu Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran tadi kita sebutkan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Para pecinta, para kekasih, mereka itu nanti di hari kiamat menjadi musuh-musuh. Mereka itu menjadi musuh-musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang bertakwa, maka mereka itu nanti akan kekal hubungan mereka itu sampai hari kiamat. Pertanyaan, maksudnya kita itu membangun kecintaan, persahabatan, ukhuwah karena Allah itu maksudnya apa? Maksudnya itu apa? Kita cinta karena Allah, kita bersahabat karena Allah, kita berukhuwah karena Allah, itu maksudnya apa? Maksudnya itu kita itu berkumpul karena kita itu saling beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita berpisah karena ada orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita itu lihat istri kita, orang tua kita, teman kita semakin dekat sama Allah, kok kita itu semakin akrab sama dia. Kenapa saya akrab sama si A? Karena dia itu dekat sama Allah Ta'ala. Nah, berarti itu percintaan itu karena Allah Ta'ala. Tapi ketika saya itu kumpul sama si A, akrab sama si A, padahal dia itu jauh dari Allah Ta'ala, kok kita itu mau berkumpul dengan dia, berarti perkumpulan kita itu bukan karena Allah Ta'ala. Kita perkumpulan karena dunia. Kalau perkumpulan karena dunia, maka siap-siap nanti itu kita akan berpisah. Oleh itu jangan sampai nanti di hari kiamat kita itu berpisah. Kita sekarang sudah saling berkenal di rumah makan ini, walaupun kita dulu nggak kenal misalkan. Kita karena profesi kita kerja di sini, akhirnya kita saling tahu, oh si fulan, si A, si B, si C, saling kenal. Si A itu dari sana tempatnya, ini si B itu dari sana rumahnya, ini sudah saling kenal kan. Maka perkenalan ini jangan sampai berakhir. Kita pengen melanjutkan ukhuwah kita ini sampai nanti di surga, kumpul lagi di surga. Terus bagaimana caranya itu? Kita ikat hubungan kita itu karena Allah Ta'ala. Dan yang menjadikan kita itu nanti dinaungi sama Allah Ta'ala, ada 7 golongan yang dinaungi sama Allah Ta'ala. Itu kan diantaranya rajulani tahaba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Ijtama alaihi wa ikhtalafa alaihi, mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita itu bisa mengikat persahabatan, mengikat percintaan karena Allah, maka nanti kita itu akan kekal dan abadi. Maka ikat hubungan kita itu karena Allah Ta'ala, niscaya kita itu akan langgeng, persahabatan kita itu akan langgeng. Ada sebuah cerita dalam Al-Quran disebutkan sama Allah Ta'ala, dan ini sebagai apalagi pedoman bagi kita lah, kita jadikan sebagai pedoman kita. Di dalam surat As-Saffat ini saya sebutkan sebagai pelajaran. Ingat, ini ceritanya Masya Allah penting sekali. Masalah persahabatan, dan nanti di hari kiamat itu kayak apa gitu. Kita punya teman-teman akrab sekarang itu, nanti kayak apa di hari kiamat. Allah Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang masuk surga. Allah Ta'ala berfirman setelah menceritakan tentang orang-orang yang diazab di neraka jahanam. Setelah itu Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang di surga. Allah Ta'ala berfirman, illa ibadallahil mukhlasin, yang kami selamatkan dari jeratan syaitan itu adalah hamba-hamba kami yang kami selamatkan. Ulaika lahum rizqum ma'lum, mereka nanti di surga mendapatkan rizki yang sangat lezat, sangat nikmat. Apa rizkinya itu? Fawakihu wa hum mukramun, mereka mendapatkan buah-buahan dan mereka itu dimuliakan. Nanti di surga itu buah itu kita nggak usah menanam. Kita itu di surga itu kerjaannya cuma ngobrol, kerjaannya makan, wis nggak ada namanya ibadah. Oleh itu kalau kita itu pengen santai-santai, kita nggak mau sholat, nggak mau puas, nanti di surga ada gitu, bukan sekarang. Kalau kita mau enak-enak, mau ya enak lah hidup kita itu, nggak ada peraturan, nggak ada perintah, nggak ada larangan, di surga, bukan di sini. Sekarang itu kita itu ibaratnya kayak petani yang sedang mengolah tanah, cocok tanam, capek, lelah, letih. Nah nanti di surga itu masa panen, sehingga kok rasa capek lelah kita itu terbayar ketika kita itu panen, semuanya terbayar semua itu di surga. Sabar sejenak, sabar, nggak lama kita itu di dunia itu nggak lama gitu. Oleh itu ketika kita di surga, kita pengen buah itu datang sendiri. Kita pengen makan anggur datang sendiri ke kita. Tangkainya itu datang ke rumah kita itu. Sehingga kalau di surga itu luar biasa. Kalau kita baca Al-Quran dan hadis kenikmatan surga, Masya Allah luar biasa.
Sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, a'datu li ibadiyas sholihin, saya sudah siapkan kenikmatan bagi hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ro'at, kenikmatan yang gak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khotola ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam pikiran orang. Maka Allah Ta'ala menyebutkan di antara kenikmatan surga itu fawakihu wa hum mukramun, buah-buahan yang sangat banyak dan mereka itu dimuliakan. Fi jannatin na'im, mereka di surga na'im, ala sururin mutaqabilin. Orang kalau sudah di surga itu kerjaan mereka itu di atas dipan-dipan, yaitu duduk di atas dipan. Kayak orang-orang Arab, kalau dipan itu kan orang Arab biasanya itu. Dipan, kalau kita ya kursi lah. Kita itu mutaqabilin, saling berhadapan, ngobrol, wis softo, wis ngabrol, ngalor ngidul, cerita dan yang lainnya itu. Sudah nggak ada perintah sholat, nggak ada larangan lagi, bebas. Sehingga kerjaan kita apa? Kumpul, reuni, ngobrol, kerjaan kita ini. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Ketika kita sedang ngobrol sama teman-teman kita yang di surga juga, tiba-tiba nanti ada anak-anak kecil bawa nampan, isinya itu gelas-gelas yang macam-macam di situ tuh. Ada khomer, ada. Nanti kalau mau minum khomer bukan di dunia, di surga. Kita di surga itu nanti ada samudra khomer, ada samudra madu, samudra susu, lengkap. Dan itu anak-anak kecil yang membawa. Ini anak-anak siapa anak-anak kecil itu? Ini bukan anak dunia. Allah ciptakan langsung seperti bidadari. Bidadari nggak punya bapak, nggak punya ibu. Bidadari nggak pernah dilahirkan. Sehingga bidadari itu nggak kotor. Tidak pernah ada kotor sedikit pun menimpa bidadari karena bersih. Penghuni surga itu bersih. Di surga nggak buang hajat, nggak kencing, nggak kentut, nggak ngiler, nggak ada di surga itu. Bersih. Makan, minum, tapi nggak ada kotorannya mereka itu di surga, bersih. Sehingga nanti di surga itu ketika mereka ngobrol sama teman-teman mereka, cerita, datang anak-anak kecil bawa nampan. Dan itu anak-anak dunia, anak-anak surga, bukan anak-anak dunia. Setelah itu Allah telah mengatakan baydha aladzatil lisyaribin. Anak-anak kecil itu kayak permata. Itu apa? Kelap-kelip. Itu anak-anak kecil itu yang bawa nampan itu. Orang ketika memandang itu sangat pengen sekali minum dari gelas yang dibawanya itu. La fiha ghaulun wala hum anha zunzafun. Di dalamnya itu juga ada khomer. Mereka ketika minum khomer sama sekali nggak ngeleyang, nggak mabuk sama sekali, dan rasanya lezat, nggak ada apa-apanya dunia. Wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan di surga itu nanti juga ada bidadari yang pandangan mata mereka itu pendek itu nggak pernah melihat kepada seorang laki-laki yang bukan suaminya sampai sekarang. Jadi sekarang itu kalau misalkan saya qadarullah, misalkan saya dengan kenikmatan Allah itu nanti saya masuk surga, saya punya bidadari. Bidadari itu setiap hari cuma lihat saya. Dia di surga tapi dia bisa lihat suaminya di dunia. Sehingga ketika suaminya itu, saya misalkan jatuh dalam dosa dan maksiat, bidadari itu berdoa, wahai Tuhanku, tolong selamatkan suami saya. Sehingga suami saya itu tidak berbuat dosa seperti itu, bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu jadi bidadari itu langsung Allah ciptakan. Sebagian ulama mengatakan diciptakan dari minyak kasturi bidadari itu. Bukan manusia, tidak pernah dilahirkan, tidak pernah punya orang tua. Ka'annahunna baydhum maknun. Bidadari itu ibaratnya kayak telur yang masih terjaga, putih. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Setelah itu, ini coba perhatikan ini pentingnya di sini yang saya sampaikan itu. Akhirnya mereka itu saling ngobrol di antara mereka, sampai akhirnya obrolan mereka itu cerita masa-masa lalu ketika di dunia. Akhirnya ceritalah ketika saya dulu masih SMP gini. Ingat, kayak ceritanya gini, kayak istilahnya itu kita ketemu sama teman lama yang sudah lama kita puluhan tahun nggak pernah berjumpa. Tiba-tiba ketemu lagi, masya Allah ya, ahlan wa sahlan itu. Akhirnya kita cerita sampai cerita masalah saya nikah, saya punya anak, saya kerjaan saya ceritakan semua itu. Nah nanti seperti itu juga. Jadi orang-orang di surga itu nanti cerita semua masa-masa ya, kenangan-kenangan dulu lah ketika dunia itu diceritakan. Akhirnya coba perhatikan ceritanya itu. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Mereka itu saling bertanya. Kata mereka, kita dulu itu ketika dulu sekolah, ketika dulu kita di dunia itu, kita itu punya teman akrab. Misalkan qadarullah kita itu SMA 3 orang. Wes kunang-kunung yang 3 orang itulah. Kayak 3 orang itu kayak upin ipin istilahnya, kayak teman akrab sekali 3 orang itu. Subhanallah, di surga si A sama si B ketemu. Di surga semuanya masuk surga. Mereka mencari yang ketiga. Mana teman saya yang ketiga itu? Qala qailum minhum inni kana liqarin. Akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan, saya dulu punya teman akrab, di mana dia sekarang ya?
Kok nggak kita cari-cari di surga nggak ada itu. Yaqulu innaka minal musaddiqin, tapi teman akrab saya ini, yaitu si yang ditunjuk tadi itu, ini dulu itu dia tuh sukanya berbuat dosa dan maksiat. Sampai dia itu sering canda sama kita itu, itu. Kamu percaya nggak tentang hari kiamat? Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Apakah kita itu nanti kalau sudah mati, kita sudah jadi tulang belulang di kuburan, setelah itu nanti kita akan dibangkitkan kita itu nanti akan dibalas dengan perbuatan kita. Mosok ini ada gitu. Jadi ada 3 orang, kita gambarkan setelah muda 3 orang. 1 A dan B itu alhamdulillah rajin ibadah. Sedangkan yang si C rajin berbuat dosa dan maksiat, dan dia pun nggak percaya hari kiamat. Tapi apa akrab, lunang-lunung itu bertiga itu bareng, wes bolos sekolah bareng, ini bareng, semuanya bareng lah kita dulu itu. Akhirnya apa, si A dan si B itu ketemu di surga. Setelah itu mereka ngobrol, mereka pengen tahu mana teman akrab kita dulu itu. Si ini namanya itu di mana dia itu. Akhirnya apa? Tapi dia itu dulu sukanya bahas masalah ini, ngolok-ngolok kita kalau sholat, dia sukanya bercanda masalah akhirat dan yang lainnya itu. Akhirnya temannya tanya, qala hal antum muttali'un? Kamu lihat dia enggak? Di mana dia itu? Ayo kita cari dia di mana itu. Saya pengen ketemu sama dia, ngobrol kayak apa. Akhirnya mereka berdua itu minta sama Allah Ta'ala, Tuhanku tolong tunjukkan di mana teman kita itu. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Rupanya Allah tampakkan temannya itu sedang diazab di neraka jahanam. Rupanya apa? Diazab, teman yang ketiga itu diazab. Setelah itu orang kedua itu mengatakan qalatullahi in kita la turdin. Sampai akhirnya apa? Mereka itu bisa ngobrol sama temannya di neraka, karena nanti di surga neraka itu bisa saling ngobrol. Maka mereka mengatakan, demi Allah, sungguh kamu dulu sudah hampir menyesatkan saya itu. Kamu dulu sudah hampir menyesatkan kami berdua. Walaula ni'mata rabbi lakuntu minal muhdharin. Jika bukan karena karunia Allah, niscaya saya pun akan diazab di neraka jahanam karena kumpul sama kamu itu. Afama nahnu bimayyitin. Sehingga maksudnya di sini penunjukan berarti apa? Terkadang itu kita itu punya persahabatan, kita ikat persahabatan kita itu karena Allah Ta'ala, supaya nanti kita bisa kumpul lagi di surga, kita ngobrol bareng, kita reuni kembali itu di surga. Tetapi tidak akan bisa kita itu seperti itu kecuali kalau kita ikat hubungan kita itu karena Allah Ta'ala. Hubungan karena Allah itu apa? Jika orang itu, teman kita itu, istri kita itu, orang tua kita, orang yang kita jadikan sebagai sahabat, semakin dekat sama Allah kok kita semakin cinta. Semakin istri kita itu misalkan taat sama Allah, kok saya itu semakin cinta sama istri saya. Kita punya teman akrab di sinilah, tempat curhat, tempat ngobrol. Semakin dia itu sholat, semakin baca Quran, kok saya itu semakin senang sama dia itu. Nah, berarti ikatan cinta itu karena Allah Ta'ala. Tapi kalau kita itu berkumpul semakin jauh dari Allah, semakin berbuat dosa dan maksiat, kok kita semakin akrab ini bahaya. Sehingga bahwa hubungan kita itu bukan karena Allah Ta'ala, karena dunia. Maka ini bahaya, nanti akan menjadi musuh semua nanti dari kiamat. Oleh itu, kita ikat hubungan kita itu karena Allah Ta'ala, sehingga hubungan kita itu nanti akan kekal dan abadi. Tetapi kalau kita itu sekarang itu berkumpul karena dunia, maka dunia itu nggak selamanya. Sampai kapan sih kita bisa berkumpul gitu? Yang suami istri, pasti nanti akan ada waktu di mana mereka akan berpisah. Kalau bukan kita yang pertama kali yang memisah mereka, mereka nanti akan memisah kita. Karena itu nggak ada yang kekal dan abadi. Oleh itu, orang yang beriman itu mereka menjaga ukhuwah mereka, dan mereka itu mencintai karena Allah Ta'ala, mereka berkumpul karena Allah Ta'ala, mereka berpisah karena Allah Ta'ala. Dan mungkin, pahami ini, apa yang saya ucapkan penting. Mungkin teman-teman yang kita jadikan sebagai teman karena Allah, kita punya teman lah misalkan di masjid kita kumpul, di sini juga saling mengingatkan untuk akhirat dan yang lainnya itu. Mungkin dia nanti akan menyelamatkan kita di hari kiamat setelah semua amal soleh kita itu sudah nyerah, gak bisa bantu kita. Oleh itu, fahami di sini saya sedikit jelaskan. Ya nggak apa-apa lah, mungkin nanti ada, jangan beranggapan nakut-nakuti, enggak. Karena ini apa yang saya sampaikan itu semuanya ada dalilnya, Al-Quran dan hadis itu ada. Ini fahami, apa yang saya sampaikan fahami, karena ini penting sekali bagi pedoman hidup kita. Dosa yang kita kerjakan itu banyaknya sudah gak terhitung. Dosa dari mata, dosa dari telinga, dari mulut, dosa dari kemaluan, macam-macam lah dosa kita itu.
Dan kita nggak akan bisa masuk surga kecuali dosa kita itu sudah bersih. Harus dibersihkan. Harus dibersihkan itu. Maka kita itu diberikan peluang untuk membersihkan itu dua cara. Yang pertama, Anda sendiri yang membersihkan, silakan bersihkan diri sendiri. Dengan cara apa? Sholat, berwudu. Kan kita berwudu itu kan cuci mulut, itu kan semua dosa keluar dari mulut kita. Kita mencuci wajah, semua dosa di wajah kita keluar semua itu. Kita sholat 5 waktu itu kan ibadat kita itu kayak rumah kita itu depannya ada sungai mengalir, sehingga kita itu mandi setiap hari itu 5 kali, mandikan diri kita, dosa-dosa dibersihkan. Jadi kita itu ada kesempatan untuk membersihkan diri sendiri, silahkan sebanyak-banyaknya kita bersihkan. Kalau ini nggak mampu, nggak maksimal, maka nanti yang kedua cara membersihkan itu Allah yang akan membersihkan. Kalau Allah yang membersihkan itu sakitnya luar biasa. Terkadang Allah bersihkan kita di dunia dengan cara apa? Ditimpakan musibah, penyakit, anak meninggal, harta habis, dihabisi kita itu sama Allah Ta'ala itu, supaya bersih dosa kita itu. Ini belum maksimal, maka nanti dalam kubur dihabisi lagi kita, dicuci lagi, disikat lagi kita sama Allah Ta'ala itu. Ini belum selesai, maka nanti masuk di padang mahsyar. Ini belum selesai, maka nanti prosesnya panjang nanti di padang mahsyar itu. Terakhir itu nanti di padang mahsyar itu ada padang mahsyar, nanti dihisab, nanti kita akan diajak ngobrol langsung sama Allah Ta'ala di sidang, kemudian kita akan diberikan sertifikat, sampai akhirnya kita itu menyeberang jembatan. Nah ini proses ini yang paling penting, ini nyeberang jembatan. Jembatan itu paling menakutkan, itu proses paling akhir, pembersihan paling akhir lah bagi mukmin. Kafir itu nanti di situ dibersihkan terakhir. Lah jembatan itu di atasnya neraka jahanam. Di situ semua amal itu membantu kita. Semuanya turun amal-amal kita, sholat kita, puasa kita, semuanya turun. Dan yang paling kuat membantu kita itu kanan jembatan, kiri jembatan itu silaturahim sama jujur. Dua amal yang paling kuat membantu kita itu silaturahim dan kejujuran. Jembatan itu pas di bawahnya itu neraka jahanam. Dan itu ada kail-kail dan licin sekali itu, sehingga banyak orang berjatuhan, disabet dengan kail kayak kita mancing itu, disaret, kemudian bisa lepas kailnya, tapi sobek badan kita itu. Nah di situ yang paling banyak membantu itu silaturahim kita, kemudian kejujuran kita, sampai nanti amal itu dorong dari belakang itu amal itu sudah nggak mampu lagi, sudah nggak kuat lagi, amal kita sudah nyerah semua amal kita itu. Silaturahim kita, kejujuran kita sudah nggak mampu lagi membantu kita nyebrang jembatan. Akhirnya setelah itu kita nanti akan berjatuhan ke neraka jahanam. Nah, orang-orang yang sudah selesai menyeberang jembatan, nabi atau mungkin orang soleh, orang mukmin, mereka kalau sudah menyeberang jembatan itu baru ingat saudara-saudara mereka. Begitu ingat di sini itu. Fase di hari kiamat, dari sejak kita di padang mahsyar sampai nyeberang jembatan, nggak mungkin kita ingat sama orang lain. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari dimana orang itu lari dari teman akrabnya, nggak kenal sama sekali. Wa ummihi wa abi, dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dari anak dan istrinya. Nggak kenal kita itu, hatta sebelah kita istri kita nggak tahu itu. Kenapa? Prosesnya menakutkan. Sampai akhirnya kita itu nyebrang jembatan selesai. Kalau sudah selesai nyebrang jembatan, jadi orang-orang itu kalau sudah selesai nyebrang jembatan, mereka itu berdiri di pucuknya itu, yaitu di tanggulnya jembatan itu. Setelah itu dia itu mengatakan, wahai Tuanku, saya punya orang tua, saya cari di sini nggak ada. Akhirnya Allah telah mengatakan, masuk ke neraka jahanam, cari mereka. Akhirnya kita masuk, kemudian kita keluarkan. Kemudian kita mengatakan, wahai Tuanku, saya punya anak dan istri, saya belum melihat mereka di sini. Allah telah mengatakan, masuk ke neraka jahanam, keluarkan mereka. Sampai akhirnya ada sebuah kalimat disebutkan dalam hadis yang sahih. Orang-orang yang selesai menyeberang itu, dia mengatakan, wahai Tuanku, ikhwanana kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Wahai Tuhanku, saya punya teman-teman akrab, dulu puasa bareng sama saya, dulu kerja bareng sama saya, dulu itu dia itu ya sholat bareng sama saya, satu shaf, kita saling baca Quran dan yang lainnya. Kok saya nggak melihat di sini itu? Maka Allah telah mengatakan, masuk ke neraka jahanam, keluarkan mereka semua. Akhirnya kita keluarkan teman-teman kita yang kita kenal. Sampai selesai kita datang lagi kepada Allah Ta'ala mengatakan, wahai Tuhanku, saya masih punya teman-teman, tapi imannya itu tipis sekali, cuma 1 biji sawi iman mereka itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, masuk ke neraka jahanam, siapa yang kalian kenal, keluarkan semuanya. Dikeluarkan. Setelah itu datang lagi kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, saya punya teman-teman yang imannya itu setengah biji sawi, imannya cuma segitu. Allah Ta'ala mengatakan, masuk ke dalam neraka jahanam, keluarkan mereka itu. Sampai akhirnya kita keluarkan mereka itu.
terkadang nanti akan membela kita, menyelamatkan kita dari api neraka jahanam itu teman-teman kita, teman-teman yang kita kenal, dan dia itu orang-orang soleh gitu. Walaupun mungkin kita itu nggak sesoleh dia lah gitu loh, kita itu mungkin nggak sesoleh dia, tapi minimal kita itu masih berkumpul sama dia. Kita senang sama orang-orang soleh, walaupun kita itu nggak soleh gitu. Walaupun kita itu mungkin untuk menjadi seperti itu kita nggak bisa gitu loh, tapi minimal apa, kita itu suka dengan dia. Minimal kita itu mau berkumpul dengan dia itu. Jangan malah mencaci maki, dicibir, kita jadikan sebagai bahan olok-olokan, bahaya. Karena mungkin mereka itu yang akan ingat sama kita itu. Bahkan mungkin mereka itu akan gandeng tangan kita itu. Ketika kita nanti di neraka jahanam, naudzubillah, rupanya datang teman akrab kita yang dulu mungkin kerja di sini bareng di warung makan di sini itu. Kita nggak pernah tahu itu. Mungkin di sini itu ada satu orang soleh, orang baik yang kerja di warung makan sini, sampai akhirnya kita kumpul. Kita pengen menjadi orang seperti itu, tapi kita nggak bisa gitu, karena berat bagi kita untuk menjadi orang soleh gitu. Tetapi minimal kita senang kumpul sama dia itu. Mungkin nanti dia yang datang kepada kita, gandeng tangan kita, kemudian mengeluarkan kita dari neraka jahanam. Siapa yang tahu gitu? Oleh itu maksudnya itu apa? Kita itu jangan bosan-bosan kumpul sama orang baik. Kalau bisa itu bahwa sebanyak-banyaknya kita itu kumpul sama orang baik, sebanyak-banyaknya kita kenal gitu. Kenapa? Karena mungkin ada di antara mereka nanti akan menyelamatkan kita dan akan ingat saya gitu. Mungkin nanti ada di antara mereka yang sudah masuk surga, ingat, oh dia itu ingat ada teman namanya Tobroni misalkan itu, kerja di warung makan sini di Karangasem, saya tahu kok dia nggak ada di sini, saya cari itu. Akhirnya kok dicari dia itu. Sehingga maksudnya itu jangan kita itu bosan-bosan kumpul sama orang baik. Kita berjalin ukhuwah sama dia, kita jadikan sebagai teman akrab. Walaupun mungkin kita nggak sesoleh dia lah itu, nggak apa-apa. Minimal apa? Minimal kita itu memiliki banyak teman orang-orang baik. Tapi kalau sekali-kali kita itu mencibir mereka, sekali-kali kita itu merendahkan mereka, apalagi terkadang orang-orang yang baik itu kan dijadikan bahan olok-olokan gitu. Oh, sok alim, sok suci, sok ini, ya, itu bahaya. Setelah itu apa? Kita nggak ada teman yang baik lagi. Terus siapa yang akan menyelamatkan kita itu? Pertanyaan, apakah sholat Anda itu sudah cukup menyelamatkan Anda dari azab neraka jahanam kan itu? Apakah puasa kita itu sudah mampu menyelamatkan Anda itu? Mungkin teman-teman kita itu yang akan menyelamatkan kita itu. Sehingga pemasih itu, kita itu jangan sampai bosan untuk berkenalan dengan orang-orang baik. Oleh itu kan diingatkan Nabi kita Muhammad SAW itu diingatkan, wasbir nafsaka dalam surat Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Muhammad, sabarkan diri kamu untuk terus berkumpul dengan orang-orang yang baik, senantiasa ibadah kepada Allah siang dan malamnya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan sekali-kali berpaling dari mereka orang-orang yang baik karena pengen mencari dunia. Kalau kita sudah jauh dari orang-orang soleh, yang akan kumpul itu mesti orang-orang jahat, pasti. Kehidupan dunia itu cuma ada dua pilihan, gak ada yang ketiga. Faham ini? Gak ada yang ketiga. Begitu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu pernah memberikan dua wasiat. Bagus sekali wasiat beliau itu. Yang pertama beliau mengatakan, annab al-waqtu kasayf. Waktu itu ibarat pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau kamu tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, dia yang akan menebas kamu itu. Sehingga kita memanfaatkan waktu itu cuma dua. Kalau nggak baik, kita nggak paksa untuk mengisi dengan kebaikan, waktu kamu itu akan menyibukkan untuk berbuat kejelekan. Nggak ada namanya perbuatan tengah-tengah, itu nggak ada. Karena nggak ada surga dan neraka, dan ketiga itu nggak ada. Setelah itu yang kedua asal beliau, wa nafsuka illam tusyaghilha bi ta'ah tusyaghilka bil ma'siyah. Jiwa kamu itu, raga kamu itu, kalau kamu tidak menyibukkan untuk ibadah, raga kamu itu akan menyibukkan kamu untuk berbuat dosa dan maksiat. Sehingga pilihannya cuma dua, baik atau buruk. Demikian juga teman, kalau Anda nggak berkumpul sama teman yang baik, pasti akan kumpul sama teman yang jelek, pasti. Nggak mungkin kita punya teman tengah-tengah, itu nggak ada. Kenapa? Di hari kiamat itu cuma ada surga dan neraka, nggak ada yang ketiga. Sehingga pilihannya cuma kamu sabar kumpul sama orang baik, atau kalau tidak, ya pasti akan datang komunitas yang jelek, pasti. Mungkin ada misalkan ada seorang yang kita itu masih jahat lah, kita masih nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kita kumpul sama kalau istilahnya saya kasarnya bajingan tengik lah istilahnya itu. Kita kumpul sama mereka, ya udah, mesti kita akan kumpul akrab sama orang-orang yang sama gitu. Yang karakternya sama kita akan dekat. So itulah kita punya komunitas di mana-mana lah. Sama-sama istilahnya kasarnya itu bajingan tengik semua gitu loh. Setelah itu kita mau bertobat, hijrah kita itu. Kita tinggalkan, kita sudah waktunya kita tobat sama Allah Ta'ala. Ketika kita hijrah, pasti yang istilahnya teman-teman bajingan tengik itu akan keluar dari kita itu, akan menjauh dari kita itu.
Setelah itu apa? Akan kumpul, kita akan didekatkan dengan orang-orang yang sama-sama bertobat kepada Allah Ta'ala. Setelah itu apa? Komunitas kita akan ganti. Dan itu pasti, nggak mungkin tidak. Kita itu akan berkumpul, kita itu akan dikumpulkan dengan yang sejenis dengan kita. Oleh itu sampai Rasulullah mengatakan itu al-arwahu junudun mujannada. Roh itu kayak pasukan yang berkumpul, kayak burung lah istilahnya itu. Namanya burung dara akan kumpul dengan burung yang dara juga. Merpati sama kumpul. Burung gagak kumpul dengan yang sejenisnya itu. Maka kita itu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang karakternya sama dengan kita. Kalau kita menjadi orang baik, akan didekatkan dengan orang-orang yang baik. Kalau kita orang jahat, akan didekatkan dengan teman-teman yang jahat. Maka itu, kalau kita pengen menilai seseorang, si A, saya punya orang kenal misalkan si A itu kayak apa itu? Nggak usah kita pusing mikir si A. Cari saja dia itu kumpulnya sama siapa itu. Oh, kumpulannya sama orang-orang jalanan. Yes, berarti orang seperti itu gitu. Walaupun dia bisa menutupi dirinya. Mungkin ketika misalkan mau nikah, misalkan, dia seakan-akan sok alim-alim lah dia itu kalau mau nikah itu. Kalau kita pengen tahu si fulan itu, cari saja temannya di mana sih, tempat kumpulnya di mana dia itu. Oh, kumpulnya di sana. Oh, kumpulnya di sana. Oh, tempat-tempat nakal semua kumpulnya itu. Ya berarti dia itu seperti itu. Kalau dia itu teman-teman akrabnya itu orang-orang baik, berarti orang baik. Kenapa? Karena orang itu akan dikumpulkan dengan sejenisnya. Begitu maksudnya itu. Kita itu kalau bisa itu, kalau sudah punya teman-teman yang baik, kita jaga, kita ukhuwah kita. Demikian juga kita jaga hubungan kita itu karena Allah Ta'ala. Kemudian kita itu kalau sudah muslim dan kita itu ukhuwah itu, maka kita itu harus tinggalkan semua sebab-sebab yang membuat kita itu bercerai-berai, berpecah belah, menzalimi, saling menghasad, saling ghibah, kemudian saling dan yang lainnya lah itu penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan. Kalau bisa itu, kita itu tidak meninggal dunia kecuali hati kita itu bersih dari permasalahan dengan seorang muslim. Kita sudah nggak ada seorang muslim lagi yang kita zalimi, yang kita caci, yang kita ledek, yang kita rendahkan, yang kita ghibai, yang kita fitnah, sudah nggak ada. Sehingga hati kita itu bersih. Jangan sampai nanti kita itu di hari kiamat, kita itu membawa banyak sekali pahala. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah dan yang lainnya. Tapi ketika di hari kiamat kita mencaci maki si A, ketika di hari kiamat kita menzalimi si C, kita menghibai si D, kita menghasati si dan yang lainnya lah itu. Akhirnya nanti pahala kita dibagi-bagi sama mereka itu, sama orang-orang yang kita zalimi. Setelah itu kalau seandainya pahala kita sudah habis, kok orang yang dizalimi itu masih banyak itu, maka nanti dosa orang-orang yang kita zalimi yang belum mendapatkan pahala kita diambil, kemudian ditimpakan kepada kita. Akhirnya malah kita itu membawa dosa dan maksiat orang-orang. Kenapa? Karena kita itu orang yang zalim. Sehingga maksudnya jaga ukhuwah kita, persahabatan kita. Alhamdulillah di sini kita bisa berkumpul dengan teman-teman baru, di mana kita sebelumnya nggak pernah kenal. Tiba-tiba di usaha ini atau di pekerjaan kita ini kok kumpul orang-orang baru. Ada orang baru. Itu kita jaga ukhuwah kita, karena kita nggak pernah tahu, mungkin dia nanti akan bersama kita nanti ketika di surga. Itu yang harus kita ingat. Maka ketika kita punya sahabat itu, jaga ukhuwah kita, jaga silaturahim kita, dan jangan sampai kita itu mengamalkan sebab-sebab yang membuat kita itu saling bertikai, saling berpecah belah, kita nanti saling bermusuhan. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang masalah ukhuwah. Sebenarnya banyak yang kalau kita bicara masalah ukhuwah itu banyak sekali yang mau kita bahas. Tetapi ini sebagai motivasi sajalah, nasihat, sebagai nasihat tentang ukhuwah dan nasihat masalah kehidupan. Demikian juga nasihat tentang masalah nanti setelah kita meninggal dunia. Itu nanti perjalanan kayak apa itu, sebagai ini penting sekali sebagai nasihat untuk saya pribadi dan untuk kepada semua jamaah yang ada. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.